Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menuntun langkah setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema lebih baik memberi daripada menerima. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal ke-33 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. Jika saya memperhatikan dan merenungkan sungguh-sungguh, mungkin tidak salah jika dikatakan bahwa inilah pertama kalinya pengurapan hak kesulungan yang ada pada Yakub itu terbukti dan nyata. Yakub telah pergi merantau, dan dalam perantauannya itu, dia telah berkali-kali ditipu dan diperdaya oleh Laban mertuanya sendiri. Jatuh bangun yang dialami Yakub tidak membuat dia jatuh miskin. Justru Tuhan bekerja dan memberkati Yakub secara luar biasa. Dan saat berada di rumah Laban itulah Yakub belajar dan dibentuk karakternya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang rajin dan rendah hati. Dia belajar rela hati sehingga pada akhirnya karakter Yakub menjadi matang dan seperti tanah yang subur. Yakub sekarang sudah siap untuk menumbuhkan benih pengurapan yang dia terima dan berbuah. Pada perjalanan pertemuan yang telah dirancang dan diketahui baik oleh Yakub dan Esau, Esau sama sekali tidak mempersiapkan hadiah, bingkisan, atau persembahan apa-apa bagi Yakub. Namun sebaliknya, Yakub beberapa kali mempersiapkan, menawarkan, dan bahkan mendesak agar Esau mau menerima persembahan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada Yakub. Apa yang membuat pikiran dan hati Yakub berbeda? Bukankah Esau juga sudah diberkati dan sesuai perkataannya sendiri kepada Yakub? Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Namun Esau sendiri tidak memikirkan, apalagi mempersiapkan untuk memberi bagi Yakub. Sebaliknya justru Yakub yang berpuluh-puluh tahun kena tipu di pekerjaannya, dia masih selalu ingat untuk memberi dan memberkati. Tanpa disadari, Yakub mulai menunjukkan buah hasil pengurapan yang diterima Abraham dari Tuhan, yang mengalir kepada Ishak dan turun ke Yakub. Ingatkah saudara isi dari pengurapan yang diterima oleh Abraham, di mana Tuhan sendiri berkata di Kejadian pasal 22 ayat ke-16 sampai ayat ke-18, demikian katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firmanku. Yakub dan Esau akan menjadi dua bangsa, yaitu bangsa Israel bagi keturunan Yakub dan bangsa Edom bagi keturunan Esau. Untuk pertama kalinya, Yakublah yang menjadi saluran berkat bagi bangsa Edom kepada Esau, bukan sebaliknya.
Sekalipun Esau secara biologis adalah yang lebih tua, namun pengurapan kesulungan itu justru jatuh kepada Yakub. Bukankah sehari-hari kita pun mengerti bahwa anak sulung biasanya adalah anak yang berkorban demi adik-adiknya, yang memberi dan memberkati adik-adiknya. Tanpa disadari, justru Yakublah yang menunjukkan buah dari pengurapan anak sulung kepada Esau di hadapan Tuhan hari itu. Bukankah Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar untuk memberi dan menjadi saluran berkat demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.